Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul yang kami hormati, Kepala Kementerian Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati, Kepala Rahmah yang melimpah. Amin. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Dengan memohon rahmatnya, perhelatan dengan hajat pembinaan mental spiritual pengurus PGRI Kabupaten Gunung Kidul dan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Maris PGRI. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suatu kehormatan tersendiri bagi saya bisa diundang di komunitas PGRI. Saya seperti pulang ke rumah, Pak, karena Bapak Ibu saya guru. Jadi saya itu keluarga guru. Mungkin Pak Lek Bulik saya itu 5 guru, kakak kandung saya guru gitu ya. Jadi di keluarga saya itu kita punya satu profesi itu hanya 2, Pak. Bukan guru dan bukan guru. Jadi ya. Dan satu kehormatan juga, saya bersama senior saya, kakak saya, Pak Asrofi. Sudah lama kita tidak berduet ya. Bapak Ibu, ini kenapa ini tiba-tiba wafat? Oke. Saya menggunakan materi ini, jadi mohon maaf kalau nanti saya agak kemerungsung ya. Saya membuat materi ini, Pak Asrofi, saya mau lapor dengan perenungan yang sangat dalam setelah adanya peristiwa ya. Kita buka saja ya Pak Asrofi, karena ini media massa juga sudah membuka. Kita kehilangan teman sejawat kita dengan kondisi yang tragis gitu, sehingga saya juga menjadikan ini sebagai ibroh pembelajaran. Saya mencoba mengkaji dan mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua, karena saya yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak ada yang sia-sia gitu. Bapak Ibu, mengapa penting bicara kesehatan mental pada guru dan lingkungan pendidik? Saya mencari beberapa jurnal terkait guru. Jadi ternyata UNESCO melaporkan bahwa lebih 50% guru di seluruh dunia mengalami stres kerja yang signifikan, terutama pada masa pandemi COVID-19. Jadi kalau tadi sedikit mentertawakan jadi pasien dokter Ida, itu bukan, itu orang yang paling normal kalau bertemu saya. Karena orang yang paling sadar, lebih banyak orang yang nggak sadar untuk tidak berkonsultasi Pak ya. Jadi saya tidak menjadikan itu sebagai bahan yang perlu ditertawakan.
Yang kedua, ternyata berdasarkan data nasional Kemendikbudristek 2021 menunjukkan bahwa 45,5% guru di Indonesia mengalami gejala stres kerja dan burnout. Sebanyak 25,7% menunjukkan tanda-tanda depresi ringan hingga sedang. Beban administrasi, tuntutan performa, serta kurangnya dukungan emosional menjadi faktor utama. Ini saya tidak gibah, Pak Kiai Asrofi, ini data yang saya sebutkan. Jadi kalau di sini ada sekitar 100 guru, Pak. Betul, 80 ini. Iya, 25% guru di sini mengalami stres, mengalami depresi. Berdasarkan data ini ya, karena 25,7 ini adalah survei kesejahteraan psikologis guru dari Kemendikbudristek. Ya, jadi kita jangan mentertawakan orang lain dulu, ya. Selain yang ini kok Bu itu. Oke, jadi ini berkorelasi signifikan dengan rendahnya motivasi kerja, penurunan kualitas pengajaran, dan meningkatnya niat untuk meninggalkan profesi. Saya banyak sekali mendapatkan surat keterangan minta untuk keluar jadi guru, Pak, dan tidak suka lagi menjadi guru. Guru bukan lagi cita-cita yang ideal. Makanya saya mengutip satu kalimat yang disampaikan oleh seorang tokoh guru senior guru itu, saya tidak menyebut. Kata beliau begini, Bu Ida, sekarang itu banyak orang bukan jadi guru, tapi jadi buruh pulang. Kenapa tuh, Pak? Banyak juga orang kesehatan yang tidak menjadi dokter, tapi menjadi buruh ngobati. Jadi akan berbeda semangatnya profesi. Dan mohon maaf jangan tersinggung ya, ini keluarga sendiri kan. Saya juga keluarga guru dan saya juga guru gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau saya bicara ini, kita sebenarnya sedang membicarakan diri kita sendiri. Bisa bayangkan ya, kalau gurunya stres, depresi, dan sebagainya, tentu kita tidak ingin ada kejadian yang tidak kita prediksi. Nah, karena itu saya mau ajak Bapak Ibu menyamakan persepsi tentang apa itu orang kesehatan mental. Yang dimaksud sehat mental, jadi mental ini ada dua dimensi pandangan ya. Nanti mungkin Pak Kiai Asrofi yang akan bisa memberikan pandangan secara spiritual. Kita melihat ada pandangan material dan pandangan non material. Jadi pandangan material itu saya bicara dari sisi medis, dari sisi otak. Tapi ada pandangan non material yang terkait dengan spiritual, yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Tapi saya membatasi pembicaraan saya pada hal-hal yang sifatnya adalah material ya. Jadi saya tidak ingin mengambil sesuatu yang bukan bidang saya. Jadi orang disebut sehat mental itu adalah kondisi yang sejahtera, di mana seseorang itu mampu mengatasi tekanan hidup. Jadi sebenarnya kita itu semua pasti punya tekanan hidup. Kita itu pasti punya masalah. Yang nggak punya masalah itu cuma, kalau kita mau nggak punya masalah, pilihannya hanya dua. Bapak Ibu ke Pegadaian saja, karena di sana fotonya mengatasi masalah tanpa masalah, atau ke surga ya Pak Asrofi, itu nggak akan ada masalah. Cuma mau ke surga ya mati dulu gitu ya, kan nggak bisa. Jangankan kita Gur Ida, Gur Pak Asrofi, apa sih mani lebur ke Pak Asrofi? Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad saja diberikan penderitaan, apalagi kita semua pasti dikasih gitu ya. Nah jadi kita juga jangan berpikir bahwa iya caranya ya udah ben ora masalah dulu ayam tentu ya orang nang gone Pegadaian ya wis mati bae ning soko. Nah, jadi gangguan mental itu begini Bapak Ibu ya. Kita harus membedakan antara reaksi dan gangguan. Karena gengsi itu sekarang dikit-dikit aku kena mental, kamu sekolah, aku stres, aku burnout, aku apa macam-macam ya. Jadi bedakan antara reaksi dan gangguan. Tidak semua reaksi itu gangguan. Kalau orang sedih karena kehilangan orang yang dicintai, cemas karena COVID, ya itu wajar ya. Jadi bukan karena gangguan. Dan saya harus matur Pak Asrofi, Pak Kepala Dinas, Insya Allah. Nah, ya Pak Kepala, sudah dinas apa ya Pak ya? Berani banget ya. Maksud saya begini, ikuti siapa yang sering berintegrasi
berinteraksi dengannya. Itu sebabnya suami istri makin lama makin mirip. Karena memang mereka berinteraksi, sel-sel neuronnya, pergerakannya itu juga akan mengikuti, mirip, ya. Begitu juga pada saat anak-anak kita, kenapa setelah makin lama makin mirip dengan kita? Karena memang ada sel-sel yang kita sebut sebagai neuron cermin. Mengapa kalau kita bertemu dengan orang yang jelai lama-lama kita ikut? Karena kalau di dalam agama kita sebutkan wong kang soleh kumpulono itu ya benar. Karena kita akan, ketika kita berinteraksi dengan orang yang memiliki energi yang positif, maka sel-sel neuron kita itu akan mengikuti. Tinggal kuat-kuatan saja gitu ya. Nah, jadi ternyata tekanan dari guru tadi, kalau tadi saya bilang disebut sebagai tekanan masyarakat komunal. Jadi saya itu membaca buku menarik sekali, bukunya Renal Kasali. Jadi bukunya Renal Kasali itu berjudul Report DNA. Dia memberikan catatan kenapa aktivis dulu menyuarakan kebenaran, keadilan, begitu masuk sistem tawan yang besar terhadap urusan orang lain. Jadi kita itu berada pada masyarakat yang kepo, ya, pojok-pojok golongan itu pilihannya ini gini loh, ini padahal gini itu diurusin. Jadi kita tuh suka ngurusin urusan orang gitu ya, yang tidak ada kaitannya dengan kita. Dulu itu ada orang yang jualan di Jakarta di depan gedung DPR, sekarang sudah ini masa karat, apalagi ada media sosial. Jujur Bapak Ibu, kenapa saya ketakutan untuk cepat balik Pak? Begini, kalau dulu kita itu ada ketidakpuasan, tanpa mengunggah kehidupan pribadi saya. Bukan apa-apa, karena memang situasinya itu seperti itu. Karena ada teman saya, psikiater, jalan-jalan kalau keluarganya, ya kan ya biasa atau jalan-jalan. Apa yang terjadi? Nyinyirin, oh begitu. Bapak Ibu lihat ada gambar, ada kuning, terus ada orang yang bikinnya itu adalah namanya serotonin. Nah tadi saya sudah berpesan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada PGRI yang telah mengembangkan kompetensi penguatan mental dan spiritual pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan tentunya akan menjadi penguatan bagi seluruh anggota PGRI. Kemudian yang ketiga, untuk mental dan spiritual ini memang sangat-sangat penting karena ini berkaitan dengan holistik kesejahteraan dari Bapak Ibu semua. Oleh karena itu kami berpesan supaya mental dan spiritual itu seimbang. Yang pertama, syukuri apa yang ada, karena intinya kita itu akan bisa tenang, bisa nyaman, hidup itu merasa menikmati jika kita itu mempunyai rasa bersyukur pada diri sendiri. Jadi sebesar apapun kesejahteraan secara material ataupun sedikit secara material, tetapi kalau memanage terkait dengan kesyukuran, rasa qanaah, rasa menerima, maka tentunya inilah yang disebut dengan yang sejalan pada diri, kurang terhadap terkait dengan yang lainnya, itu berawal dari diri sendiri dalam menerima keadaan apapun. Kalau kita itu bisa menerima, itulah sebenarnya kita akan dikatakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani. Ketika rohani kita kuat tetapi kemudian tidak diikuti dengan mal ataupun kekayaan ataupun harta yang ada di dunia ini, tentu terkadang membuat orang itu merasa putus asa, kurang harapan, kurang semangat, girohnya itu juga kurang karena tidak didukung dengan harta benda. Tetapi harta benda yang diutamakan kalau tidak diikuti oleh spiritual, maka ini juga akan menjadi orang yang lupa terhadap kehidupan yang sejati nanti di akhirat. Oleh karena itu, mental dan spiritual sekali lagi ini merupakan hubungan yang sangat erat. Ini terkait dengan holistik kesejahteraan. Maka monggo jenengan semua, kita semualah yang bisa mengelola untuk ini semua. Dari kami mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai akhir,
karena jam 10 juga sudah ada acara. Selamat melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih dan mohon maaf kami dari Kementerian Agama hanya bisa mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Fakri Sumandi Saki MPDI dengan memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan untuk sesi kedua dengan narasumber Bapak Dr. Haji Asrofi SAG MU yang telah hadir di dunia kita. Bapak Ibu menggarisbawahi saja apa yang disampaikan oleh Dr. Ika tentang profesi kita sebagai guru, bahwa meskipun penelitian ini tidak begitu sakit, yang menggelitik di hati kita itu Pak Haji. Saya itu ke beberapa sekolah, yang saya tanya itu adalah anak kelas 6 yang sudah lulus. Dari sekian pertanyaan cita-cita untuk menjadi guru di bawah sopir, jumlah yang ingin menjadi guru itu di bawah sopir, masih di bawah dosen. Apakah gejala ini juga menunjukkan bahwa profesi itu juga, mohon maaf, kurang inspirasi bagi anak-anak kita? Saya tanya, pengen jadi sopir itu, saya jawab, semoga jadi sopir Pertamina, sopir tambang yang baik. Saya artinya perlu kita sudah mawas diri, dan BGRI tentunya selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu semua untuk menegakkan profesional, menjaga mental, emosional, spiritual, sebagainya. Tepat sekali hari ini kita bisa bersama-sama dengan Dr. Haji Asrofi Saki MU, yang beliau sudah pakar tentang ini. Beliau adalah Ketua MUI Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih, dan karena waktu juga nanti mohon sampai pukul 11 sudah selesai, dan tanya jawab mungkin kita beri tambahan waktu sekitar 10 menit. Oleh karena itu, waktu kami aturkan kepada Bapak Dr. Haji Asrofi Saki MU. Terima kasih, dengan tepuk tangan untuk beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi sudah agak baik suaranya, sekarang hilang lagi. Saya nanti matur sedikit saja. Kami ngobrol-ngobrol. Saya nanti akan matur ngobrol-ngobrol kemana-mana yang kemudian kita sikapi bersama-sama. Kalau kita bicara kesenjangan antara idealita dengan fakta, itu semua lini itu sedang menganga kutub ekstrimnya, sehingga mohon maaf, saat ini yang kita butuhkan adalah semuanya sebenarnya mempertemukan dua kutub ekstrim,
supaya tidak mudah frustasi, karena memang akibat kolonialisasi dan kapitalisasi yang terjadi di dunia ini, mohon maaf, akibat ideologi kolonialisme dan kapitalisme, itu membuat semua lini kehidupan di negara-negara berkembang, termasuk di negara kita, ini sangat tinggi stresornya. Bukan hanya kita, kalau saya ngamati, ya mohon maaf, semua pemimpin negeri kita itu sedang stres. Ya, semua pemimpin negeri kita dan semua warga negara itu stresnya tinggi. Saya tunjukkan saja, mohon maaf, ini hanya untuk introspeksi kita. Kita mengikuti perintah surat Al-Hasyr ayat 18 supaya bertakwa dan berintrospeksi, berevaluasi. Tantangannya adalah tantangan kolonialisme, tantangan kapitalisme. Kan negara kita ini negara yang kalah dalam pengertian perang, negara yang dalam cengkeraman kaum kapitalis dan kaum kolonialis dalam tanda petik, sehingga kita ini tahu sesuatu yang ideal, tetapi tidak bisa melakukan sesuatu yang mencapai idealisme itu. Karena apa? Karena ada keterbatasan potensi. Kalau kita bicara guru, itu, mohon maaf, saya bicara semua pendidik mulai dari perguruan tinggi sampai PAUD, dari PAUD sampai perguruan tinggi di berbagai lembaga. Ini semuanya menginginkan idealita. Ya, mohon maaf, kalau kita jadi guru itu kan kepingin merubah keadaan, kepingin merubah peradaban, kepingin menjadikan anak didik kita menjadi lebih baik dan lebih beradab, menjadi lebih baik, lebih beradab. Kita baru saja dapat rilis, ya, ternyata semakin hari bukan semakin baik dan semakin beradab, tetapi malah stagnan, bahkan cenderung menurun. Ini karena kita tidak mampu atau karena besarnya tantangan yang dihadapkan ke kita. Mohon maaf, tempo hari kita ini kan punya tujuan untuk menjadikan bangsa dan generasi kita ini bangsa dan generasi yang kompetitif, apalagi di era globalisasi ini. Tapi mohon maaf, jenengan merasakan guru bukan lagi memerankan fungsinya sebagaimana teori dalam ilmu pedagogis, ya, tetapi terjebak pada administrasi. Yang ini kemudian murid memandang guru itu bukan lagi sosok ideal yang punya kepribadian yang bisa ditiru, ya, dan atau digugu dan ditiru, tetapi sebagai seorang administrator pengajaran. Ini bukan semata-mata salah guru, tetapi semata-mata apa?
kebijakan yang diterapkan ke guru itu memang menjerat guru tidak lagi sebagai pribadi yang merdeka untuk mendidik. Mohon maaf bapak-bapak ini yang pernah belajar di era 80-an, 70-an yang sepuh-sepuh. Ketika belajar ilmu pedagogik, ya, ilmu psikologi yang di lulusan SPG, lulusan PGA, betapa merdekanya dalam menerapkan teori-teori ilmu-ilmu pendidikan. Apa sekarang itu bisa diterapkan? Tidak. Ya. Pendidikan kita menghendaki jadi orang yang ideal, berakhlak mulia, sekaligus cerdas. Ya, mencerdaskan, menjadikan pinter, dan sekaligus menjadikan orang yang benar. Tetapi mohon maaf, kita ini dianggap telah melakukan kegagalan, dan guru yang selalu disalahkan. Kenapa? Karena memang kebijakan atas pendidikan di negeri kita ini ya karena kolonialisasi dan karena kapitalisasi tidak bisa bikin ideal. Kita dituntut muridnya harus ini itu, gurunya harus ini itu. Jadi mohon maaf, saya bilang kutub ekstrimnya itu antara kebijakan dengan apa yang harus dilakukan dan faktanya itu betul-betul senjang. Kalau mohon maaf, profesi saya itu sehari-hari saya pelayan masyarakat penghulu. Penghulu itu saya modalnya cuman K2 saja. Kalau itu kalau bicara yang bagus itu ngajak perlu komitmen dan komunikasi. Nah, yang sering saya ucapkan oleh pasangan nom-nom itu pengayoman, ya. Pak Benu itu yang hafal tepal. Kalau kita ini kan butuhnya koyo karo kelon, itu dua kutub ekstrim. Apa koyo karo kelon ini, mohon maaf saya bicara kesenjangan. Kalau istri dinikahi itu kan tuntutannya apa? Koyo karo kelon. Ya rumah tangga itu koyo karo kelon. Ayo kita, ini dua kutub ekstrim. Salah satu contoh dua kutub ekstrim. Kalau urusan koyo, keinginan istri, keinginan wanita itu terbatas enggak? Tidak terbatas. Kemampuan suami terbatas enggak? Sangat terbatas. Dua kutub ekstrim ini, keinginan tak terbatas dihadapi oleh kemampuan yang sangat terbatas. Kira-kira sering kalau ini masing-masing berada di kutub ekstrim akan bisa ketemu? Nggak bisa ketemu. Untuk ketemu caranya gimana? Ternyata ada pada pengendalian emosi, pengendalian diri. Ini yang saya sering nyebut harus bisa menghindari virus tempe. Ya, temperamental, emosional, egois. Ini yang sering diklarapke kaum wanita ya, untuk urusan koyo, urusan kelon. Keinginan laki-laki ada batasnya enggak? Enggak ada. Kemampuan istri sangat terbatas. Ya. Keinginan tak terbatas berhadapan dengan kemampuan yang terbatas.
supaya ketemu gimana? Harus mengendalikan emosi, menghindari virus TB, temperamental, emosional, egois, itu harus dikendalikan. Yang dalam bahasa agama namanya imsak atau puasa, mengendalikan diri. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang tuntutannya kita itu, kutub ekstrimnya, murid itu kudu pinter, kompetitif, kompeten, 2K itu, kompeten dan kompetitif. Faktanya sarana prasarananya tidak cukup, medianya tidak cukup, sedidik-sedidik disemprit, guru tidak lagi merdeka. Loh, ini kondisi seperti ini supaya ketemu bagaimana? Belum lagi kita pernah punya menteri yang nggak ngerti pendidikan, ya. Otomatis ke bawah itu akan semakin buruk. Ya, mohon maaf. Jadi saya tidak terkejut ketika ada presentasi kok tingkat kesetresan guru itu sampai di atas 20%. Ya karena apa? Secara nasional saya kira hampir sama. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau saya bilang pemimpin negara, pemimpin negeri kita itu juga stres, itu semua kan sakit. Tidak ada yang tidak korupsi. Kenapa? Ora cukup. Mohon maaf tak kasih tahu. Yang jadi menteri itu dikira apa uripe mubra-mubru kayak kepenak gitu. Ternyata tidak cukup. Yang jadi bupati, wakil bupati kok dikira mubra-mubru. Tidak cukup. Mereka terpaksa harus korupsi. Kenapa tidak cukup? Karena seluruh sumber daya yang ada di negeri ini sudah dikuasai oleh kaum kapitalis dan kolonialis, diambil ke negeri mereka. Kita harus sering mengkritik, jadi sumber daya alamnya banyak. Mohon maaf, Freeport itu, misalnya Freeport saja untuk menghidupi orang negara Indonesia ini, kok tanpa dikeruk oleh pihak asing itu sudah sangat cukup, ya, sudah sangat cukup. Tetapi apa? Itu semua lari ke pihak asing, ya. Orang, mohon maaf, semua lari ke sana. Belum lagi potensi-potensi sumber daya alam lainnya, hutan, tambang, mineral yang lain, itu semuanya diambil oleh pihak asing. Sampai ke negeri kita itu, pemimpin kita tunjuk aji, luwunglah oleh sidik-sidik. Karena tinggi nyukupi, tak kasih tahu. Ternyata untuk jadi menteri itu operasionalnya podo karo awake dhewe ngurusi sekolah ora cukup. Ora cukup. Nah, terus bupati, wakil bupati, bupati dan wakil bupati itu dari dulu sampai sekarang nggak harmonis. Kenapa? Nek bupati ini ora membagi wakil bupati ini yo muring-muring. Kayak kamu kan yang membagi wakil bupati ini diuring-uring anggota dewan. Jadi piye proyek-proyek karo ora kok bagi
Nah, terus kita naiki Pak Wakil. Lah umum wakil kok gatekke. Aku ki wakil, aku ki rakyat. Ini terjadi di mana-mana. Dan awal dewi, saya nanti juga ujungnya ke yang disampaikan Pak Fakih Somati tadi. Intinya cuma satu, ya, kita ini jenengan guru golongan 4 dengan gajinya Pak Wakil Bupati itu besaran jenengan lebih banyak jenengan. Wakil Bupati Gunung Kidul itu gajinya tidak ada 8 juta. Gaji yang dia terima itu 7.600.000. Ya. Yang ada itu uang operasional, tinggi ngurusi yang piket Satpol PP, yang piket itu enggak cukup. Ini bingung ini digoleki amres cukup ini dadi juragan, nek ora sembodo yo diutengi anak buah. Ya. Mohon maaf. Jadi tantangannya lebih berat dari kemampuannya. Keinginannya jauh lebih tinggi dibanding kapabilitas kemampuannya. Loh, akhirnya gimana? Akhirnya itu kalau pakai teoritisasi hukum Islam itu malah yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau tidak bisa diperoleh seluruhnya, ya tidak ditinggalkan seluruhnya. Kalau dapatnya sedikit, ya itu diterima. Ada hadis yang disebutkan Pak Fakih tadi. Hadis itu menurut saya hadis bukan tapi kalau penulisnya menganggap bukan hadis ya, tapi itu mungkin hasil penelitian masa lalu yang kemudian diteoritisasikan. Minimal gitu. Kun qoni'an takun aghnan nas. Jadilah kamu orang yang qanaah. Qanaah itu bahasa Jawanya trimo ing pantu, masih disertai ikhtiar dan doa, tapi diterima dengan senang hati. Kamu akan jadi orang yang paling kaya di antara manusia. Saya gabungkan dengan yang sering saya sampaikan. Saya dulu mengagumi Mbah Sastro Sayitno yang dekat aja rumahnya. Mbah Sastro Sayitno itu orang tuanya Pak Haji Iswanti. Ya, kalau nggak salah ingat saya itu bisanya Pak Subekti Sunarto, mantan Bupati Gunung Kidul. Beliau meninggal di usia 99 tahun. Itu sudah termasuk banyak termasuk sepuh. Walau saya sering matur, kalau saya ingin hidup tidak usah lama-lama, cukup 125 tahun tanpa sakit, tanpa pikun. Ini beliau sampai 99 itu. Tak tanya, Mbah, kok awet sehat kali awet sugeng resepe nopo? Resepe nopo? Beliau menjawab cukup dengan satu kata. Sumeleh apa semeleh? Kalau seleh dapat imbuhan UM ya, apa EM? Kalau bahasa Jawa itu yang ada imbuhan ya, UM ya. Sumeleh. Itu sumeleh itu saya cari terjemahannya yang sangat cocok ini punyai marfu'ah. Islam itu artinya apa tak? Islam itu artinya ternyata dalam bahasa Jawa itu yang paling cocok digunakan untuk mengartikan itu sumeleh. Ya, tunduk, patuh, nerimo, itu gabungan itu ya. Itu ternyata yang paling cocok untuk menunjukkan makna Islam taslim ya, aman, damai,
seneng sumeleh. Nah, sumeleh di situ terjadi karena emosi itu sudah betul-betul diendapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, di Quran itu ada kosakata yang sering disebut untuk menyebutkan manusia-manusia yang tidak terlalu sumeleh, yaitu ajul. Apa? Ajul itu kalau sering jangan dengar wakanal insanu ajulah. Manusia itu keadaannya banyak yang kemrungsung. Apa? Kemrungsung. Nah, ternyata yang paling banyak menyebabkan stres karena adanya tuntutan yang sangat tinggi, tuntutan yang sangat banyak, itu kemudian orang jadi kemrungsung, kesusu selapek. Apa? Kesusu apik, kesusu ideal, kemrungsung. Sementara Allah ngasih contoh, ya, ngasih contoh, ngasih teks. Jangankan manusia, Allah saja membuat sesuatu, menciptakan sesuatu itu pakai proses, tidak kemrungsung. Ya, ini yang sering mestinya kita baca. Innama amruhu ila arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Dia bertitah kun. Titahnya apa? Kun. Kana yakunu kun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, itu Dia bertitah kun. Ono dadiyo, jadilah. Itu kemudian Allah berikan jawaban dengan fayakun. Maka kemudian yang dititahkan itu berproses untuk jadi. Nah, berproses, maka disebut pakai fi'il mudhari, menunjukkan proses masa sekarang hingga yang akan datang. Nah, kalau guru mendidik itu kudu-kudu ndang dadi instan atau perlu waktu. Perlu waktu. Ya, saya tuh pernah ngulang anak, malah aku diulang. Ya, tahun 2014 saya dipanggil di SMA 2 Wonosari. Anak saya waktu daftar itu di SMA 2 itu hitungannya masih peringkat 3. Semester 1, semester 2 peringkat 3. Saya pulang itu dipanggil kepala sekolah, guru BP ini izin bagi anak Pak Ustadz. Anak saya itu ranking 38 dari 38 siswa. Waktu naik kelas 2. Mungkin gurunya ada di sini. Ya. Jenenge masyarakat didoke ya. Mohon maaf, ketika saya tanya, Mas, kok hasilnya seperti ini, ranking 38 dari 38 siswa, Mas? Bah, ini saya baca beberapa buku, Bah. Bukunya itu ditunjukkan 1, 2, 3, 4. Ini buku-buku literatur yang saya baca ini, Bah. Orang-orang yang sukses itu semuanya yang saat SMA-nya itu tidak terlalu bagus. Nah, dia tunjukkan biografi orang itu, termasuk saat itu yang untuk contoh bukti empirisnya Pak Joni saat itu jadi Pangdam Diponegoro, yang kemudian jadi Pangdam Jaya.
putra mulut pelayan itu. Ya. Iso jadi pangdam bukan karena menonjol akademiknya. Terus mohon doa Bang, mudah-mudahan saya tidak menonjol di akademik ini suatu saat bisa sukses seperti mereka. Saya tolong didoakan aja menjadi sukses Bang. Nah, mungkin dengan jawab pribun. Iya kan, cuman dia sudah punya nalar sendiri. Ya sudah, ya oke, silakan laksanakan sesuai rencanamu. Abah tinggal mendoakan. Tak minta. Ini daftar kemana? Teman-teman daftar ke UGM, daftar kemana-mana. Sampai saya sudah mantap, saya harus ke UII menjadi pendaftar pertama di fakultasnya dan pendaftar keempat di universitas. Setelah lulus, mau daftar pegawai, mohon didoakan ya Pak, saya tak bisnis kaos dulu yang dirintis di perguruan tingginya waktu jadi mahasiswa. Nggak mau. Terus sambil kuliah S2-nya di Magister Hukum Bisnis UGM. Nggak mau. Terus jualan kaos ternyata bangkrut. Modalnya habis. Cuman tulis di kamar, mohon maaf, jangan berisik, sedang interview. Tulis di kamar. Begitu jam 7 Bah, mohon maaf, minta izin, minta uang untuk beli tiket dan bayar kos untuk 2 bulan. Mau kemana? Besok pagi saya mau berangkat untuk kerja. Di mana? Di Jakarta. Berapa lama? Ya sekerasannya. Pulang, berangkat. Yang dipilih itu buruh di Aero Service, ikut Mas Erwin Aksa, ponaane Pak Yusuf Kala. 1 tahun saya mau mundur. Nah kenapa? Kayaknya saya nggak cocok di dunia usaha. Ini koreksi, kan wajar Pak kalau koreksi. Habis itu, lah mau kemana? Mohon izin, saya mau studi di dalam negeri saja. Begitu dia 4 bulan menetapkan, saya tanya, TOEFL-nya berapa? Baru 490. Tes berapa kali? 1 kali. Terus ya minimal 500. Coba, ya saya ikhtiar dulu Pak. 4 bulan kemudian laporan, ini sudah diterima. TOEFL saya nggak tinggi amat, cuman 563, TPA cuma 619, proposal disertasi sudah saya selesaikan, jurnal sudah dapat 4, dalam 4 bulan, oleh karepmu. Ternyata, mohon maaf, kalau merdeka, ya semampu apa, itu mereka punya ikhtiar. Tapi mohon maaf, posisi saat ini kita menghadapi kondisi anak yang betul-betul terpacu karena kita kesusu selak pengen weruh hasilnya. Karena kita kemerungsung sampai seperti ada eksploitasi anak. Ya, ada eksploitasi karena kita kemerungsung, dituntut idealita yang sangat tinggi, ya, kemudian kita kesusu, kemerungsung. Ini yang kita perlu evaluasi bersama-sama. Saya itu agak ngeri ketika mau pindah jadi tenaga edukasi, nggak jadi itu, karena profesor itu kan pensiun umur 70 tahun ya.
umur 70 tahun. Tetapi tahun 2002 yang sebelum COVID itu 2018, 19, kemudian terakhir 2023, dosen-dosen yang meninggal di usia di bawah 60 itu sangat banyak. Kenapa? Karena tuntutan idealita, karena tekanan yang ekstra. Kemarin salah satu profesor Sri Winarni baru 55 tahun atau 56 tahun meninggal. Mas Dr. Asian Nugroho Ledok Sari, ya, dosen Fakultas Hukum UNS, usianya berapa tahun? Meninggal. Ya. Mohon maaf, walaupun meninggal itu alamiah, tetapi karena dituntut kemerungsung atau orang kemerungsung, ini yang kemudian semua penyakit itu keluar. Tapi kalau yang seperti ini, yang Bu Dokter Ida jauh lebih tahu. Mohon maaf, guru-guru yang sekarang sakit asam lambung itu banyak nggak toh? Banyak ya. Asam lambung ini kan kemudian naik, itu kan karena kemerungsung. Esok kudu mangkat urung kober, sarapan, tuntutan pekerjaan luar biasa, karumang wetenge kemerucuk-meruk. Mohon maaf, ini karena kemerungsung. Dene arep tuku panganan pinggir dalan isin, ya, iki guru harus jaga image, muruah. Orang kemerungsung gimana? Kita itu diulang kon bergaya hidup sederhana. Ini karena harus jaga image, dituntut ini itu. Bapak Ibu yang kami hormati, sekalipun mohon maaf kalau kita baca surat Yusuf ayat 87 itu ada potongan wala tayasu mirrauhillah, itu sebenarnya kan settingnya ditujukan ke saudara-saudara Yusuf supaya tidak frustasi ketika melacak jejak Yusuf yang pernah didolimi, itu posisinya di mana. Tetapi potongan ayat yang settingnya sangat khusus ini harus dikembangkan, dikuatkan ke kita bahwa kita tidak boleh frustasi. Dan rupa-rupanya, ini mohon maaf, introspeksi saja, mengamalkan surat Al-Hasyr ayat 18. Kita ini semuanya kemerungsung. Semuanya, sak negara ini kemerungsung semua. Akhirnya main melendek. Ya, main melendek. Lendek itu kayak kalau saya waktu muda itu harus ngerampung ke Meluku, ya. Dulu kalau saya Meluku kalau Garu itu pakai kerbau. Meluku yang membajak sawah. Itu kalau wis jam 9:30 karep nyengkake pecuti kebune malah dekem karena dia sudah tidak kuat menahan panasnya terik matahari, dia harus goneh. Lah, Pak hitung-hitung mergo kemerungsung yang kemudian malah tidak produktif. Nah, ini mohon maaf kalau kemudian kita bisa ngasih, aku kesini merasa aku diundang kok dihadiri ya.
kan salah satu guru kami, kepala sekolah yang baru 13 hari, di luar dugaan kami, wong supel, problem solver, ya. Tapi kalau ustadznya itu, guru itu kan sebutannya ustadz ya, bahasa Arabnya. Problem solver, bagus pengalamannya jadi KTU di sekolah itu. Sikmo, kok tiba-tiba seperti itu. Ini mohon maaf, kita bisanya cuma menduga-duga. Karena pengalaman jadi KTU dipercaya oleh teman-temannya di luar sekolah untuk mengerjakan berbagai proyek properti. Ada homestay di pantai, ada proyek-proyek rumah. Saya pun sudah pernah undang, Mas, kapan-kapan dolanan dengan aku, hitung no kayak kira-kira entek piro sing murah meriah. Nggih Pak, banyak ketemu Pak. Sampai kemudian Pak, kula kok abot, kapan-kapan ngobrol rene ya Mas. Belum sampai ngobrol sudah ya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian kita introspeksi, ojo-ojo dadek kepala sekolah ini malah beban karena tidak punya banyak waktu untuk mencari uang di luar. Begini, kaya Pak Benu ini dadek kepala sekolah mungkin malah abot, ora iso ngensi. Ya, tapi karena sudah kulino biasa, mohon tidak kemerungsung, itu insya Allah bisa terjaga. Bapak Ibu yang kami hormati, teori agama, walaupun ini mohon maaf ya, saya akan diminta untuk menyampaikan dari perspektif agama, perspektif spiritual. Ya, kalau di agama itu bahasa Jawa itu sudah bisa menerjemahkan dengan pas ya. Dan kita ini punya jasmani, punya rohani, kita ini punya jasad, rogo, punya nyowo, punya sukmo, kita punya kol, punya hati, kita punya akal, kita punya cipto, kita punya afidah atau fuad, ya, punya rosok, ya, dalam diksi Jawa, dan kita itu punya lub, jamaknya alba, punya gabungan antara cipto, rosok sampai karso, yang dalam istilah Jawa itu kemudian disebut waras. Ya. Loh, mohon maaf, itu semua kan perlu dipupuk. Makanya ketika kita belajar fikih, itu fikih klasik itu puncaknya itu yang sampai sekarang digandrungi itu Ihya Ulumuddin. Fikihnya itu bernuansa sufistik, bernuansa tasawuf. Apa yang dikerjakan bukan semata-mata pekerjaan formal lahiriah, tetapi ada pekerjaan batiniyah. Kalau ada pikir, mesti ada zikir. Ya. Kalau kita menggunakan rasio, juga perlu menggunakan lub, perlu menggunakan fuad. Bukan, mohon maaf, kan semuanya sekarang ini serba harus rasional, empiris, jangka pendek.
Ya kalau di teori pendidikan semuanya penelitiannya empirisme jangka pendek. Kalau orang-orang Jawa itu pakai empirisme juga, tetapi jangka panjang. Ya, titen. Titen itu kan empirisme juga, tapi jangkanya jangka panjang. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kemudian kalau pengobatan ala Bu Ida kan disuntik kalau dijak konsultasi. Kalau agama ini kan proteksi sejak awal. Mohon maaf, selain ibadah juga berzikir, ya, berdoa, berzikir ini yang akan membuat kita itu sumeleh. Ibu-ibu sering nggak bisa tidur ya. Nah, nggak bisa tidur itu apa yang dilakukan? Saya banyak, ini mohon maaf ya, yang sering konsultasi itu yang guru-guru datang ke saya juga banyak. Datang, Pak, kula niku mboten saged tilem pripun. Dan apa sebabnya? Sebabnya macam-macam juga. Yang trauma parah itu juga banyak. Yang kemudian terpaksa minta cerai itu juga ada. Ya macam-macam. Ya kok mboten saged sarip anu Mbak. Pripun Pak kula niku nek bojo kula mantuk kula ajrih. Trauma. Lho, lah ngopo? Kalau saya kan untuk saru orangnya, jadi sing jero-jero kene tak takoki. Oke, 5 menit lagi. Tak takoki. Saya tanyakan tuh kesimpulannya. Suami tidak kenal istrinya. Yang saya tahu istri tidak kenal suaminya, tidak mengenal lahir batin, yang mohon maaf dampaknya itu tali BH itu tidak diperhatikan. Tali BH ya, tanggung jawab, perlindungan, kebersamaan dan perhatian itu tidak terlalu diperhatikan. Bapak Ibu yang kami hormati, suami yang NPD juga banyak, istri yang NPD juga banyak. Itu pasangannya, nek punya pasangan NPD yuk pripun dengan tahu kok. Nama narcissistic personality disorder. Dia yang kena NPD, istrinya itu salah-salahkan, jadi playing victim. Ya, dia yang salah, suaminya yang salah-salah, akhirnya nggak bisa tidur. Nah, kalau nggak bisa tidur, ya saya cuma ngasih berdoa aja dulu. Ini doanya baca surat Al-Fatihah berkali-kali, terus baca la ilaha illallah berkali-kali sambil berbaring. Dulu ada yang nanya sampai istri saya itu terus muring-muring, tapi muring-muringnya bagus. Nah, karena sampai ada yang berani tanya, Pak Ustadz, nek tebih kali ibu gak terus nopo sakit sari, pinter, ya ngopo, ya kok pripun persepi, pun beto sikat sepatu, saya jawab. Terus saya tak suruh, ya, lo tak praktek, ambil sikat sepatu berbaring, geraya orang karo maca ngopo, kodor karo demokan sandingi, dan jawab asem nih. Ya, mohon maaf. Rupa-rupanya kalau bukan itunya ya, ini hanya sekedar selingan. Kalau kita baca zikir misalnya la ilaha illallah berkali-kali, kita ketika sedang berjaga begitu, kemudian kita lanjutkan, itu semua akan mengendap tertidur dengan pulas. Kalau masih susah tidur, kalau tahajud itu dianjurkan setelah tidur, laksanakan juga sebelum tidur, kemudian berdoa,
berzikir, insya Allah akan pulas. Tapi jangan lupa, memang ada satu hal, bahwa ketentraman ini, ketentraman itu ada salah satu faktor penentunya. Ketentraman itu bahasa agamanya sakinah. Itu sakinah itu sarananya mawaddah sama rohmah. Mawaddah itu cinta dalam aspek biologis. Kalau rohmah itu cinta dalam aspek psikologis. Itu kalau saya ngasih calon mantan itu mas, rumusnya kepala umur kali 9. Tak sawang sisik nom-nom gue, kepala umur kali 9. Kalau Ustadz Suroto ini kan masih 30 tahun ya. Nah, kalau nikah umur 25 tahun, kepala umurnya 2 kali 9 18. Itu mawadahnya dalam 10 hari itu nyang mulung dino. Nek 30 hari berarti nyang 24 dino. Ora nyang 6 dino nalika sing wedok ning Jakarta ke Blok M atau Tanah Abang. Jadi dino-dino makan. Nek sak aku karo Pak Santo kepala 5 40 hari cukup pakai 5 hari saja. Ngosok. Nah, ini sudah cukup. Kalau kepala 6, mohon maaf sesuai pensiun, itu tinggal romantisme. Ya. Kalau kepala 6, mohon maaf ya, nggon karep kuwi isih koyo ya ngene iki nek isih enom iso enom sedina wae. Akhirnya do bayangke iki nek ganti pasangan sing enom patute iso, padahal tetap saja tidak bisa. Walaupun karepe tidak terbatas. Ini mohon maaf, saya kasih tahu, kalau sakinah itu sarananya mawaddah sama rohmah. Ketika muda mawaddahnya dominan, rohmahnya sedikit. Ketika sudah tua mawaddahnya sedikit, rohmahnya tinggi, kayak garis diagonal di kotak skema pinjaman itu loh. Ya, ketika jasanya tinggi, pokoknya sedikit. Ketika pokoknya besar, jasanya sedikit, skema angsuran. Nah, mawaddah sama rohmah juga begitu. Nah, ini mohon maaf, karena ketika tua itu butuh rohmah. Nek tua ki arang-arang iso turu. Ya ini mohon maaf, ojo semakin di stres ki. Istri kan harus iso nentrem ki. Mohon maaf, istri itu yang paling tidak disukai oleh suami sing dadekne ora tentrem iki tekne apa? Kenyiye. Cerewete itu. Ya. Fokus gawan bayi gitu. Ini mohon maaf yang kemudian kan memang perlu evaluasi. Nah, yang paling distresi istri dari suaminya apa? Ndablek. Ya. Napa? Ndablek cuek. Makanya akan tetap harus dijaga 3K-nya itu. Ya. Komitmen, kompak, dan komunikasi. Saya kira kan stresnya itu kan bukan karena semata-mata pekerjaan, tapi juga karena lingkungan keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi yang disampaikan Bu Ida Rahmawati tadi. Kalau beliau mengaku keluarga guru karena memang ayahnya itu rektor pertama Universitas Muhammadiyah Malang
sebelum Pak Malik Fajar rektor UMM pertama itu memang ayahnya Dr. Ida Rahmawati yang dulu juga sering pindah ke sini. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalau latar belakang saya itu sarjana syariah ya, hukum Islam di Fakultas Syariah di Anjuran Kalijaga, jurusan peradilan agama. M.Hum saya itu magister ilmu hukum, yang saat saya lulus ilmu hukum dikategorikan ilmu humaniora ya dari UII. Ketika saya ngambil S3 itu konsentrasinya studi hukum Islam, konsentrasinya hukum ekonomi Islami, hukum bisnis Islami, yang saat itu saya ambil penelitiannya tentang putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi ilmu saya ilmu tentang konspirasi, kolusi, dan ilmu tentang, nah ketika konspirasi sama kolusi ini yang ngeri itu konspirasi global, itu yang paling ngeri, yang kemudian membuat negeri-negeri berkembang itu pada frustasi. Makanya kalau saya sebutkan itu semata-mata karena latar belakang literasi literatur yang saya baca. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Hasmi Asrofi SDMU yang telah menyampaikan materi dalam pembinaan mental spiritual ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Barangkali ada waktu kita beri 10 menit untuk mungkin ada yang mau menggunakan untuk bertanya kepada beliau. Masih kita disilakan. Monggo yang bertanya. Pak Sukamto, yang satunya lagi atau yang keduanya lagi di belakang mungkin ada, sebelah kiri cukup. Monggo disilakan Pak Kamto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukamto dari PGRI sewadah dengan Bu pembawa acara Karamansur ke Wonogiri juga ke Yogyakarta. Pak Asrofi, insya Pak, setelah Bapak memaparkan sejumlah hal, kami segala penyakit, bahkan ada penyakit kronis tertentu yang mestinya ditangani medis, tapi dengan doa kok bisa sembuh. Berikutnya, kalau memang itu upaya yang sangat mustajab dan diyakini kebenarannya, apakah bentuk sumbangsih dari Kementerian Agama terhadap kondisi guru yang dalam keadaan tanda petik terjadi stresisasi secara massal? Matur nuwun, semoga mendapatkan jawaban yang memungkinkan untuk tambahan referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang saya sebut Pak Benu itu ya, yang saya ingat Pak Ibnu Raharjo itu ternyata Pak Sukamto. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa doa itu yang paling mustajab kan doa diri sendiri.
Kemudian kalau support, doa support itu doa yang dilantunkan atau yang disampaikan oleh orang-orang yang dekat. Makanya kita ini dianjurkan untuk saling mendoakan. Saling mendoakan. Kalau Kementerian Agama itu jangan dianggap kementerian urusan doa. Ya, jadi karena kalau Kementerian Agama itu doa, mungkin doanya ya dikabulkan. Tapi kan posisi doanya itu seringnya doa formalitas. Jadi seringnya kan karena itu acara formal, bukan substansial. Ya. Makanya kita semuanya ini, mohon maaf, kalau kita lihat pola pendidikan yang bagus itu kan mendoakan murid-muridnya. Nah, kemudian murid yang bagus juga mendoakan guru-gurunya supaya iklim penjagaan spiritualitas itu diwujudkan dengan bersama. Jadi ekosistem yang religius. Tapi mohon maaf Bapak ya, yang saya hormati, ketika kita bicara iklim religius itu nanti kalau dibawa lagi, karena dibawa keluar lagi, dan yang dunia ini saya religius, saya mundur ilim. Karena apa? Peradaban itu justru dikuasai oleh mereka-mereka yang tidak terlalu religius. Dan yang ngono, yang religius itu nggak bisa mengatasi tantangan global. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan sekali lagi bahwa di hadapan kita itu banyak problem yang kemudian sudah betul tadi kita ambil sesuai yang kita mampu. Wes sak mampune we. Ora usah ngoyo sampai kemerungsung. Kalau berat kita wadul kepada Gusti Allah. Kalau mampu kita laksanakan, kalau nggak mampu, saya lagi teoritisasinya hukum Islam itu al-amru idza tasaat tadhayyaqat. Urusan segala hal itu semakin luas, itu akan semakin sempit. Untuk kabotan kekamban, wisane paling-paling jadi saya sithik. Artinya kita ambil spesialisasi yang kemudian tetap kita wis trimo lah kaya begini sambil berdoa dan berzikir. Jadi kalau Kementerian Agama urusannya satu, pendidikan agama pada sekolah umum, 2 pendidikan madrasah dan pondok pesantren. Iki we mohon maaf, yo tak hitung-hitungi dengan dia stres mergo dengan berbagai macam keterbatasan. Ada kiai asidik ya, tak takoni stres boten. Nah, itu guyang-guyu ketarane ini stres. Nah, tapi beliau kemudian mengatasi stresnya itu dengan qiraah, baca Quran, ya, dekat dengan kitab suci, dengan doa, dengan berzikir, dan otak maupun perasaan kita ini kemudian terisi dengan literatur yang menenteramkan. Coba aja bandingkan ketika kita gelisah baca Quran, baca kitab suci, berzikir, berdoa dengan nonton drama Korea yang isinya 6 hal. Saya juga apal nonton juga untuk membandingkan isinya kultivasi, dendam, kemampuan tak
terduga, tak terbatas, penghinaan, dan dendam, sama motivasi pemerkosaan. Wis kuwi wae intine tremanya. Ora saya tentrem ning saya ngangah-ngangah. Saya mangkel semakin. Nah, ini mohon maaf, literatur itu ternyata kalau kita bicara untuk membuang stres itu kan ternyata perlu ekspresi juga ya. Nek sing olahragawan, pokok sing lapangan bengok-bengok kan hilang stres sih. Ning lapangan bal-balan utawa tenis utawa ngapain karo bengok-bengok karo kancane. Full hilang stres. Nek omah malah bengok-bengok seperti itu. Ya. Kan enggak juga. Tapi mohon maaf, ketika diisi dengan membaca dengan keras, alif lam mim, aku isane ibu. Ya, kalau ibu-ibu ya cara Wijayanto itu sin fathah, sa, sin kasroh, sin dhamma, su, sin fathah, ha sukun, sah, sa si su sah, sa si su sah, sa si su sah. Yang ini yang baru belajar baca ya. Nah, ngomong sa si susah. Ya. Ada ekspresi, ada ekspresi. Ini keluar semua. Kalau ketika keluar semua, loh, berdoa itu ketika dibaca keras-keras walaupun lirih ya Allah paduka menika ingkang maha kuwasa ingkang saged ngrampungi sedaya problem kula niki setunggal kalih 3 bojo kula anak kula awak kula. Itu semua ketika kita mengadu ke Allah, suaranya terdengar oleh kita. Itu dari awal dhewe iki iso tentrem gitu ya Pak Latif Jawahari ya. Ini mohon maaf. Jadi nek nggon urusan iki ampun dijipke Pak. Kementerian Agama. Walaupun saya itu bagian dari Kementerian Agama. Itu kita kembangkan untuk individu kita saling mendoakan. Saya bukan mencela ojo ngarani berdoa bersama-sama oleh Kementerian Agama, bukan. Maksud saya ojo mengejipke Kementerian Agama, tapi kita ini ayo berdoa secara individu, mengadu ke Allah. Kalau ketemu dengan teman saling mendoakan akan lebih baik daripada saling menghina, saling mencela, atau saling boleh awake dhewe wadul, aku ki susah, ngono ki malah nambah susah ki mau. Tetapi ketika ayo semoga kita ini diberi pertolongan oleh Allah dengan berbagai bidang, insya Allah kita akan menjadi lebih tentram. Gitu ya Pak. Ada lagi? Sudah. Kembali. Amin. Terima kasih kepada Bapak Haji Asrofi dan terima kasih pula kepada Pak Kanto yang telah meluangkan waktu, dan terima kasih pula Bapak Ibu yang lain tidak bertanya. Nah, waktu diskusi ini segera kita akhiri karena pukul 13 tempat ini sudah mau dipakai dan segera harus dibersihkan. Dan mohon maaf sekali karena di luar kemampuan pengurus sehingga tempatnya terpaksa pindah ke sini. Harap maklum semuanya. Kami kira kami tidak akan menyimpulkan apa yang disampaikan oleh narasumber dari Pak Asrofi. Silakan untuk kita berusaha kemudian
pada akhirnya untuk Sumelek. Ora usah kemerusuh, termasuk acara nanti setelah ditutup oleh pembawa acara, nanti sudah berusaha kemerusuh surat luhur ke pinarak wonten ing warung. Ini turut keremenan panjenengan piyambak. Boten saged kemerusuh. Saya mohon maaf dalam mengantarkan diskusi untuk pembinaan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.